Pemerintah memutuskan untuk menaikkan rasio domestic market obligation (DMO) dari 20% menjadi 30%. Nah, perihal kondisi ini bagaimana potensinya respons pelaku pasar terhadap saham emiten CPO? Karena berarti kan ada pengurangan porsi ekspor nih, Akil. Iya, memang, kami melihat dari, investor sendiri ini merespon, negatif ya dengan kebijakan tersebut. Terlihat bahwa, beberapa, emiten di CPO sendiri, ini memang terjadi penurunan yang juga cukup signifikan ya, di mana memang kebijakan DMO ini dengan ditingkatkan dari 20% sampai dengan 30%, ini akan berdampak kepada, kinerja emiten, terutama untuk di sisi, top line ya. Untuk, misalnya di LSIP ataupun juga di AALI, untuk di sektor-sektor yang berbasis CPO, ini akan, cukup terganggu dengan memang, dengan tingginya, harga CPO di global sendiri, ini memang akan cukup, berdampak ya kepada kinerja di tahun 2022 karena, seharusnya dari pada emiten tersebut ini akan diuntungkan dengan kenaikan harga tetapi dengan, DMO yang, dinaikkan ini, kami melihatnya, akan sedikit menurunkan ya dari yang tadinya, ekspektasi dari para investor akan cukup, tinggi dengan adanya peningkatan harga komoditas namun, setelah diberlakukan ini kami melihat memang investor sendiri cenderung untuk, kembali melakukan taking profit akibat dari, pemberlakuan DMO tersebut, seperti itu. Ya, baik Akil. Lalu saham CPO yang masih bisa jadi andalan kalau menurut MNC Sekuritas apa, Akil? Atau justru saat ini MNC Sekuritas cenderung kurang bullish ke saham CPO? Oke, untuk dari kami memang memandang dari, sektor di CPO sendiri masih overweight ya, masih ada potensi memang untuk terjadinya, peningkatan dari harga sahamnya. Karena memang secara, outlook ke depannya kami melihat demand dari CPO ini masih cukup tinggi, terutama untuk di, domestik ya. Karena kita melihat memang juga yang cukup besar untuk, konsumsi di domestik ini juga akan, berdampak kepada kinerja di, emitennya yang memang cukup menarik kami cermati untuk saham-sahamnya, ke depan memang, dalam waktu dekat ini memang akan cenderung terjadi profit taking, terlebih dahulu karena memang dengan adanya kebijakan tersebut. Sehingga kami melihat, lebih kepada menunggu saat memang, aksi jualnya ini sudah mulai mereda dan yang memang masih menarik menjadi cermatan kami untuk secara jangka panjangnya itu ada LSIP, ada ALI dan juga ada DSNG, terutama untuk di DSNG ya, karena kami melihat untuk DSNG, memegang, untuk urutan, yang paling cukup tinggi ya dari ESG, sehingga dari para investor asing sendiri juga kami melihat di luar sana sudah mulai, melirik emiten-emiten yang memang memiliki rating ESG yang cukup tinggi dan DSNG itulah, salah satunya ya dan kami melihat, ada potensi yang cukup besar untuk di DSNG, seperti itu. Ya, Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.